Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berwajah di pertemuan kali ini. Kemudian kedua surat serta salam tak lupa selalu diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Nah, baiklah, hadirnya video saya ini saya akan memberikan sedikit mengenai pertemuan kita yang ke-6, yaitu tentang riset pemasaran Islam, perspektif masa lalu dan masa depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset? Nah, riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan riset pemasaran? Riset pemasaran adalah desain, pengumpulan, analisis, dan laporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, coba baca surah An-Nisa ayat 94 dan jelas isi kandungan surah tersebut. Nah, surah An-Nisa berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna 'ardal hayatad dunya fa indallahi ma'anim katsirah kadzalika kuntum min qabli famannallaha 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, bertabayunlah, carilah kejelasan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta kehidupan dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isi kandungannya ialah apabila seorang mukmin pergi ke daerah musuh untuk berperang, maka hendaklah mereka bersikap berhati-hati dan teliti terhadap orang yang mereka temui, dan jangan tergesa-gesa menuduhnya sebagai orang yang tidak beriman, lalu membunuhnya. Utamanya apabila orang yang ditemui itu telah mengucapkan Assalamualaikum dan telah mengucapkan La ilaha illallah, yaitu ucapan secara Islam, maka orang tersebut tidak boleh dituduh kafir sebagai alasan untuk membunuhnya, karena ucapan salamnya itu menunjukkan bahwa ia telah tunduk kepada agama Islam. Menurut zahirnya, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam. Apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuannya. Selanjutnya Allah mengingatkan orang mukmin bahwa pada awal mereka memeluk agama Islam, mereka menyembunyikan imannya, tetapi mereka tetap mengucapkan salam Assalamualaikum bila berjumpa dengan sesama mukmin yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Hal itu mereka lakukan untuk memberitahukan bahwa mereka telah memeluk agama Islam. Dengan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, dan harta benda mereka dari kaum muslimin yang telah masuk Islam lebih dahulu. Apabila mereka pernah berbuat demikian dan Allah telah memberikan keamanan yang mereka inginkan, maka sewajarnya pula mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap mereka dan tidak tergesa-gesa menuduh seorang sebagai musuh Islam, lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Allah senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya, dan Dia akan memberinya balasan yang setimpal, baik atau buruk. Selanjutnya nomor 4, jelaskan pengertian riset dalam Islam.
Riset dalam Islam ialah pelaku penelitian beragama Islam dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nomor 5, baca surah Yunus surat ayat 101 dan jelaskan isi kandungan surah Yunus ayat 101 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tunil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Isi kandungannya ialah setelah dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa Allah akan menimpakan azab kepada orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Lalu pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Namun mereka enggan melakukannya. Sehingga tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman, karena mereka menutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Kemudian jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Tujuan riset adalah mengetahui atau mengecek kondisi pasar terkait produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Nomor 7, jelaskan proses manajemen pemasaran. Yang pertama, meneliti dan memilih pasar sasaran. Praktik pemasaran modern membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran untuk memutuskan penempatan posisi atau positioning perusahaan dalam setiap pasar. Kedua, perencanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran, dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran di perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus memutuskan biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemasaran dan bagaimana mengalokasikan seluruh anggaran biaya pemasaran untuk berbagai alat dalam bauran pemasaran. Yang ketiga, merencanakan program pemasaran. Variabel paling mendasar dari pemasaran adalah produk, yang merupakan tawaran nyata kepada pasar meliputi ciri-ciri dan wujud produk, kemasan, merek, dan kebijakan pelayanannya. Variabel penting lainnya yaitu harga, yakni jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk tersebut. Yang keempat, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengendalikan usaha pemasaran. Suatu perencanaan tidak akan berarti kecuali jika rencana tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang organisasi pemasaran yang mampu melaksanakan rencana pemasaran tersebut. Efektivitas bagian pemasaran tergantung bukan hanya pada soal bagaimana bagian itu dibentuk, tetapi pada bagaimana personalianya dipilih, dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Nomor 8, jelaskan peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Masyarakat senantiasa mengharapkan ide-ide, temuan baru, atau inovasi dari pengusaha, perusahaan, ataupun lembaga lainnya yang menawarkan produk atau jasa melalui suatu proses penelitian dan pengembangan teknologi. Yang ke-9, jelaskan definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Jawabannya, riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengembalian keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Sedangkan di perusahaan, riset pasar dapat membantu perusahaan untuk menciptakan serta mengembangkan produk yang mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nomor 10, jelaskan klasifikasi riset pada pasar. Riset pemasaran dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, problem solving research, yakni riset yang diadakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah pemasaran. Riset ini memang berorientasi pada masa lalu, yaitu masalah pemasaran yang pernah terjadi. Dengan mengidentifikasi masalah yang telah terjadi dan mendapatkan solusinya, hal itu merupakan investasi untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kedua, controlling research, yakni riset yang diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis dan pemasaran yang sedang berjalan. Dengan melakukan riset ini secara reguler, proses bisnis dan pemasaran akan tetap terjaga kinerjanya. Bahkan seperti dalam riset
pengendalian mutu atau quality control, dapat lakukan perbaikan berkelanjutan sehingga dalam jangka panjang dapat diperoleh zero defect. Yang ketiga ada planning research, yaitu riset yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Sebuah perencanaan bisnis atau pemasaran yang baik tentunya perlu disadari informasi yang tepat dan terukur sehingga target akan tercapai secara optimal berdasarkan tahapan perencanaan yang matang. Nah, kemudian nomor 11, jelaskan proses riset pasar. Nah, langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran atau riset pasar. Yang pertama, merumuskan masalah. Hal pertama yang harus dilakukan dalam riset pemasaran adalah merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini memegang peranan yang sangat penting agar nantinya Anda dapat memahami dengan baik tujuan apa yang akan dicapai. Seperti kita ketahui, riset adalah proses untuk menghasilkan informasi yang akurat sebagai landasan dalam mengambil langkah atau mengatasi masalah tertentu dalam sebuah bisnis. Contoh misalnya, permasalahan Anda adalah ingin menentukan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk promosi atau iklan. Maka rumusan masalah Anda adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang diperlukan. Sedangkan hasil riset Anda harus menghasilkan kisaran biaya iklan atau promosi yang paling ideal. Maka inilah langkah pertama dalam melakukan riset pemasaran. Yang kedua, menentukan desain riset. Nah, desain riset adalah prosedur tentang cara pengambilan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan untuk mengumpulkan kuesioner melalui berbagai metode yang dibutuhkan. Nah, penentuan desain riset biasanya bergantung pada parameter yang menentukan hasil akhir sebuah riset. Dan dari desain riset, Anda memerlukan langkah-langkah selanjutnya dalam melakukan riset pemasaran. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam satu riset adalah data primer dan data sekunder. Data primer utama yang Anda butuhkan dan biasanya diambil langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang biasanya diambil dari buku atau referensi lainnya. Kedua data tersebut termasuk riset pemasaran yang wajib Anda ketahui. Nah, yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data yang bisa Anda gunakan misalnya wawancara, observasi lapangan, kuesioner, atau studi dokumen riset lain yang sejenis. Hasil dari pengumpulan data tersebut selanjutnya perlu dihimpun menjadi sebuah database. Nah, ini adalah langkah riset pemasaran yang cukup penting sebab wawancara mendalam tentu menjadi keunggulan. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Data yang telah Anda kumpulkan selanjutnya perlu Anda analisis dan diinterpretasikan untuk bisa memperoleh kesimpulan. Mulailah dari editing, coding, tabulasi, analisa statistik, dan interpretasi data. Hasil analisis dan interpretasi data inilah yang nantinya menjadi dasar Anda dalam menyusun laporan riset. Ini adalah langkah kelima dalam melakukan riset pemasaran. Yang keenam, menyusun laporan riset. Laporan riset adalah hasil akhir dari proses riset yang Anda lakukan. Laporan riset ini dapat berubah hasil penelitian, kesimpulan, ataupun rekomendasi-rekomendasi penelitian. Nantinya, laporan riset akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ataupun menyelesaikan masalah tertentu. Maka, ini langkah terakhir untuk menjalankan riset pemasaran. Yang ke-12, jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Nah, penelitian primer atau riset primer adalah jenis penelitian di mana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Nomor 13, jelaskan metode primary research tersebut. Nah, metode primary research yaitu yang pertama ada survei. Dalam survei, peneliti mengumpulkan data dari sekelompok responden yang telah ditetapkan. Topik bervariasi bergantung pada tujuan penelitian. Dalam riset konsumen misalnya, itu mungkin meneliti sikap, kesan, opini, dan tingkat kepuasan konsumen terhadap sebuah produk atau merek. Setelah menentukan sampel, periset melakukan survei, baik dilakukan sendiri atau melalui pihak ketiga atas nama mereka. Selain bertemu tatap muka dengan responden, peneliti mungkin melakukannya melalui telepon atau saluran online seperti email. Untuk riset konsumen secara langsung, mereka menanya langsung konsumen atau calon konsumen, biasanya menggunakan kuesioner. Kuesioner biasanya berisi beberapa informasi kuantitatif maupun kualitatif. Pada halaman awal itu mungkin berisi pertanyaan tentang latar belakang konsumen seperti pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan. Bagian berikutnya berisi beberapa pertanyaan kunci untuk menjawab daripada sebuah penelitian tersebut.
Nah, itu untuk yang survei. Kemudian selanjutnya dilanjutkan yang kedua, yaitu tentang kelompok fokus. Nah, dalam hal ini peneliti mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Topik diskusi bervariasi tergantung pada jenis penelitian itu. Nah, mungkin tentang suatu produk, layanan, iklan, atau gaya kemasan baru. Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada anggota kelompok dan mendorong mereka untuk secara aktif mendiskusikan tanggapan mereka. Nah, selanjutnya ada observasi. Observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Misalnya, untuk riset perilaku pelanggan di toko retail, peneliti mungkin akan mencatat gender, produk apa yang pertama kali mereka tuju saat masuk ke toko, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja, dan apa yang mereka bayar di kasir dan berapa jumlahnya. Yang ke-14 ini jelaskan manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Nah, keuntungan primary research yang pertama lebih terkini. Data diambil pada waktu itu dibutuhkan oleh peneliti. Itu berbeda dengan data sekunder di mana ada lebih banyak jeda waktu antara pengambilan data dengan publikasinya. Selain itu, peneliti juga dapat memperbarui data secara reguler sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, lebih relevan. Peneliti mengambil data sesuai dengan tujuan dan pertanyaan yang ingin mereka jawab. Misalnya, jika mereka meneliti kebiasaan belanja konsumen usia 20-30 tahun, mereka dapat menentukan sampel yang sesuai. Sebaliknya, data sekunder yang tersedia mungkin hanya untuk konsumen usia 20-25 tahun. Jadi, mengambil data sekunder tersebut untuk penelitian menjadi kurang relevan. Yang ketiga, rahasia. Hanya peneliti yang memiliki akses terhadap data. Orang lain tidak dapat menggunakannya tanpa seizin mereka. Selain itu, peneliti dapat menjual data ke pihak lain untuk mendapatkan uang. Itu adalah salah satu model bisnis dari beberapa perusahaan riset. Mereka mengumpulkan beberapa data primer dan menjualnya ke beberapa klien. Mereka mengeluarkan biaya satu kali tapi dapat menjual data yang sama ke beberapa pihak. Nah, yang keempat, lebih terukur. Nah, memang penelitian primer juga mengandung bias, namun beberapa di antaranya berada dalam kendali peneliti. Misalnya dengan memilih sampel, mereka memilih kendali atas responden yang terpilih dan data yang terkumpul sehingga lebih representatif. Itu sulit didapatkan dari data sekunder. Nah, kemudian kerugian primary research. Yang pertama ada mahal. Peneliti harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data. Nominalnya tergantung pada penyiapan atau metode penelitian utama yang digunakan. Jumlah dan jangkauan geografis responden juga mempengaruhi biaya. Dalam sebuah survei, misalnya biaya mungkin lebih besar dan mencakup upah pen survei, biaya entry data, dan biaya cetak kuesioner. Yang kedua, memakan waktu. Survei dan wawancara misalnya mungkin membutuhkan beberapa hari tergantung pada jumlah responden. Setelah data diperoleh, peneliti harus mengentri data, membersihkannya, dan menaruhnya dalam sebuah database. Mereka mungkin juga harus mengklasifikasikan jawaban untuk beberapa pertanyaan terbuka. Sebaliknya, data sekunder lebih cepat untuk didapatkan, diproses, dan dianalisis. Nah, yang ketiga, variasi lebih rendah. Data primer hanya berisi topik yang diteliti. Sebaliknya, data sekunder lebih bervariasi karena berasal dari berbagai sumber. Yang keempat, sampel tidak valid. Kesalahan mengambil sampel membuat pekerjaan sia-sia. Meskipun tidak ada masalah dengan kuesioner atau jawaban responden, sampel yang tidak representatif menghasilkan kesimpulan yang biasa, sehingga memilih sampel yang tepat adalah tahap awal dan utama dari penelitian. Yang ke-15, apa yang Anda ketahui tentang quantitative research? Nah, penelitian kuantitatif atau quantitative research adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kasualitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Yang ke-16, apa yang dimaksud dengan sampling? Sampling adalah metode memilih yang lebih kecil, kelompok perwakilan responden yang untuk melakukan penelitian alih-alih keseluruhan populasi. Ke-17, jelaskan metode yang digunakan dalam menarik sampel. Metodenya ada probability sampling.
Probability sampling adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang sama dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol. Teknik ini melibatkan pengambilan acak atau dikocok dari suatu populasi. Ada bermacam-macam metode probability sampling dengan turunan dan variasi masing-masing, namun paling populer sebagai berikut. Yang pertama, sampling acak sederhana atau simple random sampling. Random sampling adalah metode paling dekat dengan definisi probability sampling. Pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Yang kedua, sampling stratifikasi atau stratified sampling. Populasi dibagi ke dalam kelompok strata dan kemudian mengambil sampel dari tiap kelompok tergantung kriteria yang ditetapkan. Misalnya, populasi dibagi ke dalam anak-anak dan orang tua, kemudian memilih masing-masing wakil dari keduanya. Yang ketiga, ada sampling rumpun, cluster sampling. Populasi dibagi ke dalam kelompok kewilayahan, kemudian memilih wakil tiap-tiap kelompok. Misalnya, populasi adalah Jawa Tengah, kemudian sampel diambil dari tiap-tiap kabupaten. Bisa juga batas gunung, pulau, dan sebagainya. Yang keempat, sampling rumpun atau cluster sampling. Populasi dibagi ke dalam kelompok kewilayahan, kemudian memilih wakil tiap-tiap kelompok. Misalnya, populasi adalah Jawa Tengah, kemudian sampel diambil dari tiap-tiap kabupaten. Bisa juga batas-batas gunung, pulau, dan sebagainya. Yang kelima, sampling bertahap, multi-stage sampling. Pengambilan sampel menggunakan lebih dari satu teknik probability sampling. Misalnya, menggunakan metode stratified sampling pada tahap pertama, kemudian metode simple random sampling di tahap kedua, dan seterusnya sampai mencapai sampel yang diinginkan. Nah, selanjutnya probabilitas proporsional, ukuran sampling, atau probability proportional to size sampling. Probabilitas pengambilan sampel sebanding dengan ukuran sampling, bahwa sampel dipilih secara proporsional dengan ukuran total populasi. Ini adalah bentuk multi-stage sampling di tahap pertama dan kemudian random di sampling di tahap kedua, tapi jumlah sampel sebanding dengan populasinya. Nah, nomor 18, bacalah artikel pengantar riset pemasaran. Coba saudara jelaskan apa saja yang diterangkan dalam artikel pengantar riset pemasaran dan manfaat apa yang Anda peroleh selama Anda membaca artikel pengantar riset pemasaran. Nah, dalam artikel tersebut menyatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Hasil dari riset pasar akan menghubungkan antara pemasar dengan konsumen dengan cara menyediakan informasi penting yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait pemasaran serta membantu dalam pengambilan keputusan pemasaran. Lalu manfaatnya ialah mengumpulkan informasi. Adanya riset pasar akan memberikan informasi dan peluang tentang nilai produk yang ada dan baru. Dengan demikian bantu bisnis merencanakan dan menyusun strategi yang sesuai. Nomor 19, baca jurnal pemasaran Islam. Apa yang Anda peroleh dari membaca jurnal riset pemasaran Islam? Berdasarkan pada pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar islami serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Dengan kata lain sebagai ganti dan fokus pada perbedaan dan memisahkan konsumen muslim sebagai pasar yang terpisah dari pasar secara umum, kita harus memperlihatkan bagaimana perbedaan semacam ini berperan dalam kehidupan konsumen sehari-hari. Kita juga harus menguji hal-hal selain agama, misalnya sumber daya ekonomi dan budaya. Nomor 20, silakan buka link ini. Ringkaskan tentang isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Apa judul video? Nah, judul dalam link tersebut adalah riset pemasaran dan meramalkan permintaan dalam Islam. Ringkasannya, yang pertama, perusahaan dapat melakukan riset pemasaran sendiri atau mempekerjakan perusahaan lain untuk melakukan bagi mereka. Riset pemasaran yang baik didirikan oleh metode ilmiah, kreativitas berbagai model riset pemasaran, model yang akurat, analisis biaya manfaat, skeptisisme yang sehat, dan fokus pada etika. Yang kedua, proses riset pemasaran terdiri dari mendefinisikan
masalah, alternatif keputusan dan tujuan riset, mengembangkan rencana riset, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mempresentasikan temuan kepada manajemen dan mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus memutuskan apakah mereka akan mengumpulkan data mereka sendiri atau menggunakan yang sudah ada. Mereka juga harus memutuskan pendekatan riset mana dan instrumen riset yang mana yang digunakan. Selain itu, mereka harus memutuskan rencana pengambilan sampel dan metode kontak. Dua pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran adalah yang pertama, ukuran pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran. Yang kedua, permodelan bauran pemasaran untuk memperkirakan hubungan kasual. Mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil dan kendali dashboard pemasaran adalah cara terstruktur untuk mendiseminasikan pandangan yang dikumpulkan dari dua pendekatan ini dalam organisasi. Kemudian yang terakhir itu ada dua jenis permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Untuk memperkirakan permintaan saat ini, perusahaan berusaha menentukan total potensi pasar suatu wilayah, penjualan industri, dan pangsa pasar. Untuk memperkirakan permintaan masa depan, perusahaan mensurvei maksud pembeli, meminta masukan tenaga penjualan, mengumpulkan pendapat para ahli, menganalisis penjual masa lalu, atau terlibat dalam uji pasar. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.